malam Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, baik yang saat ini berada di Lampung bersama-sama dengan kita, dan juga mungkin Ibu Bapak, saudara-saudara di mana saja yang menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube GPIB Indonesia. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita warga jemaat dari GPIB Petra Lampung, Pospelkes Emmaus Gedong Harapan. Acara ini adalah bagian dari program Terus Bersinar yang masuk dalam kegiatan Bulan Pelkes GPIB tahun 2022. Dalam acara ini kita akan bincang bersama, Ibu Bapak, bersama dengan ada seorang ibu, seorang bapak, dan juga seorang pemuda dari Pospelkes Gedong Harapan, Pospelkes Emmaus. Namun sebelum kita memulai perbincangan kita, percakapan kita di malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang maha baik, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Engkaulah Allah, Sang Empunya gereja ini, di mana kami melayani Engkau. Dan dalam gerak langkah pelayanan kami, sebagai bagian dalam GPIB, saat ini kami berada di Bulan Pelkes GPIB. Kami melakukan percakapan, perbincangan bersama dengan saudara-saudara kami, warga jemaat yang berada di Pospelkes. Secara khusus saat ini bersama dengan warga jemaat di Pospelkes Emmaus Gedong Harapan Lampung. Kami mohon penyertaan-Mu melalui kegiatan kami pada malam hari ini. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Kiranya kemuliaan-Mu terus bersinar di tengah-tengah pelayanan kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita mungkin sebelum masuk lebih mendalam dalam percakapan kita akan berkenalan terlebih dahulu. Sudah ada bersama dengan kita saat ini Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra Lampung, yang mungkin akan juga menyampaikan sedikit barangkali ya gambaran berapa sih jumlah Pospelkes di Petra Lampung, ataupun mungkin jarak tempuh antara satu tempat pelayanan dengan yang lain. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami di PB Petra boleh ikut ambil bagian di dalam program Terus Bersinar yang dilaksanakan oleh Departemen Pelkes GPIB. Ya, sedikit gambaran yang boleh kami sampaikan bahwa GPIB Petra terletak di Kabupaten Lampung Utara, dan GPIB Petra dalam cakupan wilayahnya cukup luas karena mencakup dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Utara sendiri dan juga Kabupaten Waikanan. Dalam programnya Departemen Pelkes yang lalu, GPIB Petra termasuk GPIB yang memiliki Pospelkes terbanyak di Muka Lampung. Ada 9 Pospelkes yang ada di GPIB Petra. Namun dalam perjalanannya ada perkembangan-perkembangan, jadi akhirnya ada peningkatan status dari Pospelkes itu menjadi Bajem. Jadi saat ini GPIB Petra memiliki 2 Bajem dengan 5 sektor dan juga 2 Pospelkes. Ada Bajem Shalom Pancasila, dan juga ada yang masuk di dalam program Terus Bersinar Departemen Pelkes pada malam hari ini ialah Bajem Emmaus Gedong Harapan, yang terdiri dari sektor Emmaus Gedong Harapan itu sendiri, sektor Kanaan Belambangan Umpu, dan juga sektor Pancaran Kasih Rebang Tangkas. Di sana yang melayani sebagai pelayan firman dan sakramen pendeta jemaat GPIB Petra yang ditempatkan di Bajem Emmaus Gedong Harapan ialah Pendeta
Jebelino Adiputra Kastanya. Seperti itu. Jadi semoga dalam proses ke depan GBB Petra bisa mempersiapkan bajem-bajem ini untuk menjadi jemaat yang mandiri dari berbagai aspek, supaya memang bisa dipersiapkan menjadi jemaat mandiri yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Franky selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra Lampung. Dan tentu saja bersama dengan kita juga ada pendeta jemaat yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Pendeta Franky, pendeta jemaat Petra Lampung dalam penempatan di pos Pelkes atau di Bajem tadi ya Pak Pendeta sudah sampaikan, di Bajem Emmaus Gedung Harapan. Nah, silakan mungkin memperkenalkan diri Pak Pendetanya. Silakan Pak Pendeta yang di Bajem Emmaus. Ya, selamat malam semua sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Putra Kastanya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa saya ditempatkan di GPIB Jemaat Petra Lampung di Bajem Emmaus Gedung Harapan. Dan di bawah Bajem itu ada 2 pos yang mengikutinya atau sektor ya. Ada Kanaan Belambangan Upu dan juga ada Pancaran Kasih Rebang Tangkas. Dan ketiga sektor ini berada di Kabupaten Waikanan yang lokasinya juga cukup jauh satu sama lain. Kalau misalnya dari Gedung Harapan ke Belambangan Umpu bisa menempuh kurang lebih 1 jam. Kalau kilometernya kurang lebih 33 sampai 35 kilometer. Lalu kalau dari Gedung Harapan ke Rebang Tangkas bisa menempuh perjalanan sekitar hampir 2 jam atau mungkin sampai 2 jam gitu ya. Dan kalau untuk kilometernya kurang lebih bisa sampai 60 sampai 70 kilometer. Nah, perjalanannya kurang lebih sama dengan dari Gedung Harapan sendiri ke arah induk yang ada di Kota Bumi. Dan Gedung Harapan berada di Kecamatan Negeri Agung di Kabupaten Waikanan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait tentang Bajem ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi ini ceritanya Gereja Induk dengan Bajem Emmaus ini beda kabupaten ya Pak Pendeta ya? Ya, beda kabupaten. Ya. Beda. Ya. Ya, baiklah, dan juga tentu saja terima kasih Pak Pendeta Putra. Tentu saja kita juga sudah bersama-sama dengan Ibu, Bapak, dan Saudara yang adalah warga jemaat dari Bajem Emmaus Gedung Harapan. Silakan kepada Ibu, Bapak, Saudara bisa memperkenalkan terlebih dahulu namanya. Silakan dari Ibu dulu deh, yang di samping Pak Pendeta Putra. Selamat malam, Bu. Selamat malam semuanya. Nama saya Ekawati. Umur saya 39 tahun, dan dalam gereja saya ikut melayani menjadi koordinator PKP. Oh, ya. Makasih. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya pada Bapak. Silakan Pak. Sama-sama, Bu. Oh ya, selamat malam, salam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rano. Keseharian saya sebagai guru perkebunan, dan juga saya ikut ambil bagian di dalam layanan sebagai seorang yaman. Ya, terima kasih. Bapak Suratno, Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi beliau adalah Bapak Diaken Suratno. Dan juga hadir bersama dengan kita seorang pemuda
dari Emmaus Gedung Harapan. Kami persilakan Masnya memperkenalkan diri. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lukas Wiyadi, umur 28 tahun, pekerjaan guru. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lukas. Nanti mungkin lebih panjang lagi, nanti Mas Lukas bisa menceritakan begitu ya. Nah, Ibu Bapak Saudara dimanapun berada, sebelum kita lebih lanjut dalam percakapan kita bersama dengan Ibu Bapak Saudara kita di tempat ini, mari kita lihat terlebih dahulu sebuah tayangan video yang telah dipersiapkan oleh saudara-saudara kita di Bajem Emmaus Gedung Harapan yang memperlihatkan kehidupan keseharian warga jemaat kita di sana. Kami persilakan. Belum bisa ya? Belum tuh, apa ya? Iya, maaf. Ini masih mentah banget ya. Biasanya warna kuning ya. Oh, ini udah kelihatan nih. Seharusnya kalau untuk komposisi minyak itu minimal berondol. Oh, sampai berondol gitu ya? Kalau ada yang jatuh. Heeh. Tapi kan karena satu angka, bisa karena kebutuhan. Ya. Gimana? Ini dikeluarin biar nanti yang ambil kelihatan. Ya. Bunyinya. Tapi itu hal yang biasa. Karena sudah kebiasaan pekerjaannya seperti ini. Ya. Harga karet berapa sekarang? Kemarin mencapai 89. 8.900. 9, ya. Butter 9.000. Kalau di sini dijual di mana? Di sini ada yang ngambilin. Oh, nanti ada yang ngambil tuh. Mobil atau motor? Mobil. Berarti karet ini seminggu sekali baru diambil. Seminggu sekali itu ininya apa? Prosesnya. Cuman kalau proses beresnya cuman seminggu paling 3 kali. Oh, berarti 2 hari atau 3 hari sekali ya? Ya. Kurang berat. Bisa dapat berapa kilo? Ini sekali. Pulungan sekali paling 65 kilo. 65 kilo. Paling 50 kilo. Ya tergantung. Kalau ini sih karena siang ya paling
Yang bagus itu malam. Biar lebih tenang proses keluarnya ini. Ini agak aneh, nyapu bibitnya lain. Kan duduk ini. Biasanya berdiri. Ini aneh memang. Ini orang bibit duduk. Iya. Ya wong capek kok. Kan dapat. Iya. Dibikin berapa ini, Mbak? Ya. Satu itu isi berapa? Itu 27. 27. Jaraknya itu 7 cm. isinya 45 itu. Isinya 45. 45 itu. Oh. Itu yang gak pas, Pak. Oh iya. Kalau kecil-kecil ya. Gede, kalau gede ya kurang. Garisnya saya hilang mengot rono mengot rene kok. Nah, Marcel. Ini dikasih air garam ya? Iya. Biar dia agak suka dulu. Ini sapi jenis apa, Pak Surat? Kalau yang ini jenis biasa, Pak. Kalau yang itu kan jenis metal. Oh, ini yang metal ya? Iya. Kalau ini limousine lah, cuman ya limousine yang ini. Kalau yang itu sana Jawa. Ini jenis PO. Betina semua ini ya? Nah, yang ini laki, Pak, dua ini. Oh. Ini hamil berapa bulan? Ini udah 9 bulanan ya, Pak. Tinggal berapa bulan lagi nih? Ya hitungannya tinggal ngitung hari lah ini. Oh. Jangan memang udah waktunya. Setiap hari ngarit nih ya? Ya ngarit. Kalau sore. Biasanya rumput jenis apa aja, Pak Surat? Kayak begini ini Kalau ini damen, Pak. damen. Damen. Ini kambing jenis apa, Kor? Ini jenis kacang kalau orang sini bilang, Pak. Apa kambing kacang itu. Ini yang betinanya ya? Ini apa? Betina semua. Ini betina semua. Betina semua. Kemarin ada berapa kambing? Ada 4, 2 ini jantan semua udah kejual. Oh, udah kejual. Lumayan buat Dapat berapa? Sekitaran dapat berapa itu? 4 juta lebih, 4.100.000. Ini tiap hari ini ngarit. Ya, 2 hari sekali sih, Pak, karena ini nyarinya sekalian banyak. Jadi kan ini kami cuma sedikit, jadi sekalian banyak, jadi bisa 2 hari sekali. Kalau tiap hari ini boros juga sih. Boros juga. Sekalian. Makanya banyak enggak? Makanya lumayan, Pak, banyak. Waktu kemarin, apalagi waktu kemarin pas belum jual itu kan banyak, kaminya makan
semangat makan. Ini satu ini udah hamil ini. Ini hamil lagi. Kan perutnya besar, udah hampir-hampir lahiran juga ini. Biasa kalau hamil melahirkan berapa anak? Yang kemarin yang ini satu seperti ini. Ini satu. Yang sebelumnya 3. Nggak pasti Pak. Yang baru dijual ini harusnya 3, tapi kan masih ada yang 3. Sering 3. Ini aja teman dulu 1. Biasa kalau 3 tuh yang selamat 3-3-nya atau ada kadang mati 1, 2. Mati 1. Dari minumnya itu lah. Kalah diminum. Biasanya Harapnya dibantu ini Pak. Nyusunya. Kalau enggak kalah. Emang nyusu susah ya, Wak? Dia nggak mau gantian. Oh. Rebutan. Jadi salah satunya kalah. Oh. harus dipisah yang duanya dulu. Baru satunya diajukan. Positif kalah. Ini kayaknya perutnya besar. Ini tinggal berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi? Kan sekitar 2 bulan nggak nyampe. Kami telah membaca firman-Mu dan kami telah memuji beserta nama-Mu Bapa. Hanya kepada Engkau kami Ya, itu tadi kita sudah melihat tayangan video yang disampaikan dan sudah dikemas sedemikian rupa oleh saudara-saudara kita yang ada di Bajem Emmaus Gedung Harapan. Menarik melihat keseharian warga jemaat kita di sana, bahkan di penghujung video juga diperlihatkan seperti apakah peribadahan baik di dalam ruang ibadah maupun di rumah-rumah jemaat. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara di mana-mana tempat, mari kita akan berbincang lebih mendalam bersama dengan Ibu Bapak dan juga saudara yang ada bersama dengan kita saat ini. Dengan Bapak Diaken ya tadi pas perkenalan, Bapak Diaken Suratno. Ya. Selamat malam Pak Suratno. Selamat malam Ibu Pendeta. Nah Pak Suratno, tadi kan saya dan juga yang lainnya kita sudah melihat tayangan tersebut. Ada banyak aktivitas yang dilakukan dalam keseharian. Kalau misalnya secara detail atau secara terperinci, bisa nggak Pak Suratno ceritakan seperti apa sih keseharian warga jemaat kita di sana, Pak? Oh ya Ibu, di sini khususnya di Gedung Harapan, Kabupaten Lekanan, mayoritas penduduknya adalah orang Jawa, transmigrasi dari Lampung Selatan, Pataan. Oh. Keseharian di Gedung Harapan ini adalah buruh kebun, Bu. Terus yang habis buruh kebun setengah hari ada yang pelihara hewan, ngarit, juga ada yang bersawah, bercocok tanam, ada juga yang berkebun karet. Itu adalah penghasilan utama jemaat Gedung Harapan. Jadi kalau untuk
kalau misalnya sawah gitu, itu untuk konsumsi sehari-hari begitu Pak ya? Iya betul. Itu untuk Ya. konsumsi sendiri Bu, kalau sawah khususnya. Ya. Nah, sementara untuk penghasilan uangnya itu mungkin yang dari noreh itu Pak ya? Kan tadi ada di tayangan juga ada noreh juga. Iya, iya. Itu yang Kalau kebun karet, kalau untuk ya untuk yang noreh itu adalah kebun karet, kalau yang di sawit rata-rata buruh kebun Ibu. Oh, jadi di sawit itu bukan kebun sawit milik sendiri Pak ya? Sebagian milik sendiri, sebagian ada PT. Jadi kalau ada PT berarti kita bekerja sebagai buruh di PT tersebut, di PT itu gitu ya? Iya betul Ibu. Ya, ya. Terus Pak, kalau misalnya kan tadi di tayangan itu juga memperlihatkan ada ibadahnya gitu. Nah di sana sendiri Pak, gimana Pak untuk Pelkat PKB-nya Pak? Ibadahnya ada ibadah rutinnya atau seperti apa bapak-bapak gereja kita Pak? Kurang jelas suaranya Bu. Nah kalau misalnya, saya ulangi ya Pak ya, kalau lihat tayangan video tadi, itu kan ada ibadah-ibadah, ada tayangan peribadahan. Nah, kalau boleh tahu Pak, seperti apakah ibadah rutin Pelkat PKB kita di sana Pak? Oh ya, khususnya untuk ibadah Pelkat PKB, ya puji Tuhan itu 98% aktif. Untuk kegiatannya itu dari rumah ke rumah 1 bulan 2 kali ibadah. Oh, jadi 2 minggu sekali ya Pak ya ibadahnya ya? Iya betul. Ya, selain ibadah, apakah mungkin ini Pak, PKB-nya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain begitu Pak? Bisa saling berbagi cerita, mungkin ada kegiatan yang pernah Sementara ini Bu, dilakukan. habis pandemi itu dulu pernah, cuman setelah ini memang kurang ada kegiatan khususnya untuk PKB. Oh, jadi kalau karena sekarang mungkin masih pandemi ya Pak ya, jadi kegiatannya agak sedikit berkurang. Iya, betul. Tapi sebenarnya PKB-nya cukup aktif Pak ya di sana ya? Aktif Bu, 98% aktif semuanya. Ya. Itu pernah nggak Pak misalnya jalan ke pos Pelkes yang tadi sempat dikatakan gitu ya, misalnya jalan ke Blambangan atau jalan ke Regas Tangkas gitu? Ya pertama lumayan, jarak tempuhnya juga lumayan jauh, medan jalannya juga ya lumayan sulit Bu, terlebih ke Pelkes Gerbang Tangkas. Oh, kalau ke Induk sering ya Pak ya? Sering, terutama ketika ada rapat SMJ. Ah, iya, iya. Ya, terima kasih Pak Suratno. Dan mungkin harapannya kita semua bisa saling komunikasi lancar begitu ya Pak Suratno. Ibu Bapak, saudara-saudara di mana tempat, karena kita berada di wilayah yang berbeda ya. Jadi mungkin Ibu Bapak merasakan bahwa kayak perbedaan, ada jeda percakapan ini karena memang kita berada Ibu Bapak ini berada di Lampung, sementara kita di sini ada di Jakarta.
pikirannya percakapan yang mungkin akan terjadi jeda itu tidak mengurangi sukacita kita untuk berbincang bersama. Nah, Pak Suratno, kalau di daerah Kampung Gedung Harapan, Pak, seperti apakah Pak? Bisa nggak diceritakan kerukunan antar umat beragama di sana, Pak? Untuk kerukunan umat beragama, Bu, di Kampung Gedung Harapan lumayan bagus antar umat beragama. Jadi ketika ada acara keagamaan khususnya, ketika umat Kristiani diundang, itu pasti datang terus. Pokoknya terjalin bagus, lumayan bagus antar umat beragama. Ya, terima kasih Pak Suratno. Nah, bersama dengan kita juga ada seorang ibu, gitu ya, Ibu Ekawati di sini. Tadi Ibu Ekawati telah memperkenalkan dirinya bahwa beliau juga adalah koordinator dari Pelkat PKP. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita akan juga berbincang bersama dengan Ibu Ekawati. Tadi Pak Suratno sudah, gitu ya, anggap saja mewakili bapak-bapaknya. Nah, sekarang ini mewakili ibu-ibunya. Selamat malam, Ibu Ekawati. Selamat malam, Bu. Nah, Ibu Ekawati, tadi kan Pak Suratno juga udah cerita ya bahwa kesehariannya ada yang buruh kebun, kalau ke sawah itu untuk untuk kebutuhan sehari-hari sendiri, gitu kan? Nah, kalau dari ibu-ibunya seperti apa, Bu, kesehariannya? Apakah sama begitu juga atau ada perbedaannya, Bu? Ya, Bu, makasih. Kalau untuk ibu-ibunya ya hampir sama, Bu, soalnya ya membantu suami baik di sawah maupun di kebun. Kami juga ya seringkali menjadi buruh. Kalau ibu-ibu itu kan ada yang buruh nanam padi di sawah, ada yang ngoret di lahan singkong gitu, Bu. Oh, iya. Jadi ikut bekerja juga untuk menambah penghasilan begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau jadi buruh kebun berarti juga buruh yang di PT itu tadi ya, yang seperti diceritakan Pak Suratno tadi ya, Bu ya? Ya, ada yang di PT, ada yang di pribadi-pribadi, Bu. Oh, iya. Ya, terima kasih Ibu Ekawati. Nah, Bu, kan sebagai seorang ibu begitu ya, mungkin kita pastinya kan ada waktu-waktu tertentu seorang ibu itu juga membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Seperti misalnya ketika ibu sedang hamil, kemudian melahirkan gitu. Nah, kalau misalnya kondisi di kampung kita di sana, Bu, itu seperti apa, Bu, akses kesehatannya? Ya, kalau masalah akses kesehatan, kalau untuk ibu hamil, untuk anak-anak, kalau di desa kami cukup baik, Bu. Posyandu berjalan lancar. Terus memang kalau untuk masalah kesehatan, kalau untuk yang berobat khusus, itu memang jaraknya agak lumayan jauh, Bu. Tapi kalau untuk berobat yang ringan-ringan, ada bidan mantri terdekat ada. Oh, iya. Ada juga nggak, Bu, warga jemaat kita yang kerja di bagian itu gitu ya, di bidang itu, di bagian kesehatan begitu? Iya, Bu, ada. Puji Tuhan ada yang menjadi kader posyandu, ada yang menjadi kader KB. Oh, menarik ya. Artinya berarti warga jemaat kita juga terlibat, Bu ya, di tengah-tengah kegiatan masyarakat ya. Iya, bahkan saya sendiri menjadi wakil ketua PKK, Bu. Oh, wow, mantap. Nah, Bu, kalau berarti keseharian di sana ibu-ibunya di tengah masyarakat, kerukunan antar masyarakatnya juga aman-aman aja, Bu ya, damai-damai saja, Bu ya? Iya, Bu, betul. Baik,
Eh, kita nggak pernah merasa was-was gitu Bu kalau kita ibadah gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah, Bu. Iya. Apakah itu karena berasal dari satu lokasi trans yang sama Bu atau? Ya, sebenarnya di desa kami dulunya tidak dari satu daerah sih Bu, cuman kalau di sekitar kami jemaat tinggal itu hampir seluruhnya berasal dari tempat yang sama dulunya. Jadi kalau dari warga jemaat kurang lebih dari tempat yang sama, tapi masih tetap bisa berbaur dengan baik gitu ya, meskipun yang datang juga dari daerah yang lain. Nah, kalau misalnya anggota PKP-nya Bu, ibadah PKP-nya gimana? Kalau tadi kan Pak Suratno cerita PKB-nya aktif. Nah, kalau PKP-nya nih sekarang nih, gimana Bu? Apa aja nih kegiatan PKP kita di sana nih? Iya, kalau PKP-nya puji Tuhan Bu, lancar 95% lah itu aktif. Terus sebelum pandemi memang PKP itu menjadi satu kelompok dan dilaksanakan di rumah-rumah. Terus karena adanya pandemi ini, ibadah PKP dibagi menjadi 2 kelompok Bu. Dan masih dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Cuman 1 bulan sekali kita adakan ibadah gabungan di gereja. Iya. PKP-nya pernah juga jalan-jalan gitu Bu? Misalnya pelayanannya kemana begitu? Kalau jalan-jalan sih enggak Bu, cuman setiap tahun itu kan diadakan ulang tahun bakat PKP di seluruh Petra. Nah, setiap tahun itu kami kumpul bersama Bu, situ ketemu semua. Jadi itu momen untuk ketemu dengan seluruh PKP di Pospelkesnya Petra Lampung, Bu ya? Iya, Bu. Tapi mungkin ketika pandemi sempat nggak ada kali, Bu ya? Iya, sempat diberhentikan beberapa waktu. Karena pandemi. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada lagi, Bu ya, aktivitas kebersamaan seperti itu ya? Iya, Bu. Ada aktivitas yang lain nggak, Bu, yang dilakukan oleh PKP misalnya selain ibadah? Ada kegiatan yang lain begitu? Iya, Bu, yang kami lakukan selama ini udah berjalan hampir 5 tahun ini, itu kami setiap tahun, di akhir tahun, di dalam masa raya Natal itu, kami melaksanakan berbagi rezeki kepada sesama, kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Itu dananya kami kumpulkan, kami buat persembahan khusus tiap 1 bulan sekali, Bu. Wah, mantap. Dan itu masih terus berjalan, Bu ya? Iya, Bu, masih terus berjalan hingga sekarang. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ekawati. Karena kita masih ada Mas Lukas nih ya. Ya, kita sambung ke Mas Lukas ya, Bu ya. Ya, selamat malam Mas Lukasnya nih. Sekarang gantian ke Mas Lukasnya nih. Tadi sudah ke Bapak, sudah ke Ibu nih, sekarang ke GP. Nah, Mas Lukas, bagaimana kabarnya? Oke, selamat malam Bu Pendeta. Selamat malam Mas Lukas. Kabarnya baik, Bu. Oke, Mas Lukas, seperti biasa pertanyaan pertama sama seperti ke Bapak sama ke Ibu tadi. Seperti apa sih aktivitas keseharian pemuda kita di sana, Mas Lukas? Aktivitas pemuda gereja, pokoknya ada yang guru, ada yang bantu orang tua, ada yang sekolah. Mas Lukas, maaf, boleh lebih kencengan dikit nggak suaranya? Aktivitas pemuda di Gedung Harapan, umumnya ada yang guru, ada yang tua, ada sekolah. Ada yang sorry, saya ulangi lagi ya Mas Lukas ya, soalnya agak putus-putus tadi suaranya. Ada yang buruh dan ada yang membantu orang tua, begitu ya Mas Lukas ya?
Iya, Ibu. Oh, oh jadi yang pemudanya juga beberapa juga sudah menjadi buruh ya, bekerja menjadi buruh ya Pak, ya Mas Lukas ya? Ada, Ibu. Oh, nah biasanya Mas Lukas kalau pemuda kita di sana seperti apa sih Mas Lukas pendidikannya begitu? Rata-ratanya apakah semuanya rata-rata tamatan SMA atau bahkan ada yang tidak sampai tamat SMA gitu Mas Lukas? Untuk pemuda Gedung Harapan rata-rata tamatan SMA. Berarti SMA kita ada di kampung itu ya Mas ya? Atau mesti pergi ke luar? Ada yang masih terbuka, dan untuk sekarang mulai tahun 2017 sudah ada yang negeri di Gedung Harapan. Oh, sudah ada SMA negeri ya di situ ya Mas Lukas ya? Iya, Ibu. Oh. Terus Mas Lukas seperti apa sih kalau kondisi pemuda kita gitu ya, teruna atau GP kita di gereja? Apakah mereka juga cukup aktif gitu bergerejanya Mas Lukas? Puji Tuhan sampai saat ini masih aktif semua, Bu. Masih aktif semua ya. Ada kegiatan-kegiatan GP gitu Mas Lukas? Kegiatannya kemarin kita selama bulan ini kita mengikuti pendeta pelayanan. Oh, pos-pos. Iya. Supaya ini ya Mas Lukas, pemudanya juga tahu pos-pos yang lain begitu ya. Benar, Bu Pendeta. Kalau misalnya kehidupan sehari-harinya gitu di dalam pergaulannya misalnya Mas Lukas, seperti apa pengaruh tindakan-tindakan buruk kepada pemuda-pemuda kita, misalnya pengaruh tindakan-tindakan kriminal yang mungkin sering terdengar di Lampung begitu ya. Itu seperti apa dampaknya, pengaruhnya ke pemuda kita di sana, Mas? Kalau untuk pengaruh pergaulan untuk pemuda kita, karena kita aksesnya jauh ya Bu, jadi tidak berpengaruh, Bu. Ya. Tindakan-tindakan kriminal tidak berpengaruh. Jadi pemuda-pemuda kita ini tetap aman-aman aja nih ya Pak, ya Mas ya, tetap aman terkendali nih berarti nih. Ya Bu. Ya. Nah biasanya Mas Lukas kalau mereka habis tamat SMA begitu ya, tadi Mas Lukas cerita, kalau habis tamat SMA kemudian mungkin ada yang menjadi buruh begitu, kemudian apakah ada lagi yang punya pekerjaan yang lain begitu, atau bahkan ada yang mungkin berumah tangga langsung Mas Lukas? Kalau fenomenanya bagaimana itu? Kalau cerita-cerita pemuda di sana? Kalau pemudanya rata-rata kalau udah selesai sekolah, mungkin kerja, habis itu pulang langsung menikah. Oh, jadi seperti itu ya. Dan tetap tinggal di kampung ya? Iya, Bu. Ya, Mas Lukas, terima kasih dan salam juga untuk semua kita, teruna dan pemuda kita di sana, gitu ya. Semoga tetap aktif. Berarti pemudanya juga pasti lebih sering juga dong ke induk ya? Sering, Bu. Sering. Kondisi signal di sana seperti apa, Mas Lukas? Kondisi sinyal di sini agak susah, Bu. Agak susah ya. Karena kan biasanya kan anak-anak muda itu kan wah suka main HP kayak begitu ya. Nah, berarti di sana
bagus juga ya, karena signalnya masih susah, jadi main HP-nya jadi kurang barangkali ya. Jadi iya Bu, jadi karena sinyal agak susah, makanya nggak pernah main handphone yang aneh-aneh. Itulah, kalau biasa kan di tempat-tempat yang signal HP-nya kuat kan, wah, jadi waktunya itu jadi lebih banyak mungkin di HP begitu kan. Nah, di sini mungkin kalau di Gedung Harapan ini agak berbeda barangkali ya. Jadi kekompakannya bisa lebih kelihatan sebenarnya. Karena semua nggak sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu. Ya, Mas Lukas, terima kasih untuk perbincangan kita. Ya, sedikit banyak kita mencoba untuk belajar mengetahui begitu ya, seperti apa sih Bajam Emmaus Gedung Harapan, baik kehidupan kesehariannya dan juga kehidupan peribadahannya. Nah, mungkin untuk penutup kita nih, kalimat-kalimat terakhir gitu ya. Kira-kira apa sih harapan Ibu Bapak kalau misalnya menjadi jemaat mandiri, gitu ya. Jadi kan tadi seperti dikatakan oleh Pak Pendeta Franky, kalau misalnya bisa di wilayah Kabupaten Likanan ini bisa menjadi jemaat mandiri tersendiri begitu ya. Apa kira-kira harapan dari Pak Suratno, harapan dari Ibu Ekawati terhadap, dan juga Mas Lukas begitu ya, terhadap gereja kita nanti di masa depan? Bahkan mungkin ketika ke depannya gitu, Bajam Emmaus ini akan menjadi jemaat mandiri yang sudah tidak lagi misalnya menginduk ke Petra. Gimana kalau menurut Pak Suratno, harapan-harapan ke depan Pak Suratno terhadap gereja kita gimana Pak? Silakan Pak Suratno. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Khususnya saya sebagai seorang pelayan, harapan kami khususnya di Gedung Harapan ini, ketika nanti Gedung Harapan, GBP Gedung Harapan sudah mandiri, harapannya bertumbuh secara iman, itu sudah pasti. Dan yang kedua, terkhususnya untuk sebagai seorang pelayan, ketika sudah mandiri, itu kita tidak lagi, istilahnya ketika akan SMJ, tidak lagi jauh-jauh ke Lampung Utara. Itu harapan kami, khususnya sebagai seorang pelayan. Terus yang kedua, yang ketiga itu soal administrasi, Bu. Itu kadang-kadang ketika kita membuat surat-surat, kita harus ke induk Petra, yaitu dalam Jali. Itu harapan saya khususnya. Oh iya. Saja, Ibu. Ya, terima kasih Pak Suratno. Oh iya betul ya, karena beda kabupaten juga mungkin kadangkala surat-suratnya juga harus menyesuaikan ya Pak ya. Iya betul. Karena kan induknya itu kop suratnya Kabupaten Lampung Utara begitu kan, sementara misalnya baptisnya di Kabupaten Waikanan. Nah itu kadangkala di beberapa tempat juga suka ini ada kebingungannya seperti itu gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika menjadi jemaat mandiri, maka memang benar seperti kata Pak Suratno, maka secara administrasi pun kita jadi lebih baik begitu ya Pak ya, sesuai dengan lokasi ya administrasi pemerintahan kita juga. Nah, itu tadi dari Pak Suratno. Meskipun tentu saja Pak ya hubungannya dengan Petra Lampung tidak akan terputus begitu kan, tetapi ada harapan-harapan baik. Iya betul Pak, ada harapan-harapan baik untuk mandiri. Nah kalau dari Ibu Ekawati sendiri gimana Bu harapannya terhadap gereja kita jika kelak akan menjadi jemaat mandiri Bu? Iya Bu, terima kasih. Ya harapannya kami dari Pelkat PKP itu, kami itu semakin
kuat, menjadi ibu-ibu yang tangguh, bisa menjadi contoh bagi jemaat yang lain, khususnya apa yang menjadi kegiatan kami semakin giat lagi dan kami boleh semakin menjadi berkat bagi sesama, Bu. Amin. Ya, terima kasih Bu untuk harapannya, dan harapannya kalau menjadi jemaat mandiri, jadi mulai dari sekarang juga harus lebih intens berhubungan dengan Belambangan berarti ya, Pak Pendeta Putra ya, dengan Belambangan, dengan satu lagi apa tadi Pak Pendeta, Rebang Tangkas. Oh, Rebang, maaf, Rebang Tangkas begitu ya. Jadi lebih intens begitu juga komunikasinya bersama dengan Belambangan dan Rebang Tangkas. Nah, sekarang Mas Lukas nih sebagai pemuda, gimana nih harapan pemuda kepada gereja kita nanti di masa depan nih? Oke Bu, harapannya sebagai pemuda kelak nanti gereja Gedung Harapan udah mandiri, harapannya tetap semangat, tetap rajin beribadah, dan jangan pernah bosan untuk melayani Tuhan. Iya, terima kasih Mas Lukas. Dan ini kan juga dilihat begitu ya, kan ini tayang di YouTube, kanal YouTube-nya GPIB Indonesia, dan tentu saja dilihat oleh seluruh warga jemaat GPIB di mana saja gitu ya. Saya nggak tahu ada di mana, atau bahkan mungkin di luar jemaat GPIB juga, karena kan kalau YouTube kan terbuka, bisa ditonton oleh siapapun gitu. Mungkin Ibu Bapak ingin memberikan salam kepada para pemirsa nantinya yang akan menonton tayangan ini. Silakan Pak Suratno ingin menyampaikan salam-salamnya kepada jemaat GPIB atau di mana saja. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua yang mungkin menonton acara ini. Terima kasih untuk acara ini juga. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Meskipun ada begitu banyak kendala, tetap semangat untuk jadi seorang pelayan Tuhan. Itu saja Ibu. Oke, dari Ibu Eka silakan Bu memberikan salam-salam akhirnya gitu kan sebelum tayangan kita berakhir. Silakan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua yang menonton acara ini. Kiranya acara ini semakin membuat kita berwawasan lebih jauh, lebih luas lagi, dan membuat kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang tahu dan mengerti banyak hal. Dan juga sebagai ibu, mari kita menjadi ibu yang lebih baik buat keluarga, buat anak-anak, dan buat orang-orang di sekitar kita. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Lukas mungkin ada sedikit Mas Lukas. Tapi Mas Lukas biasanya ngomongnya dikit-dikit sih. Oke, salam-salamnya salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk pemuda Kristen. Jangan pernah bosan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita berkarya dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, di manapun tempat. Kita yakin, kita serahkan sama Tuhan, semua pasti Tuhan memperhitungkan. Mungkin saja. Ya, terima kasih Mas Lukas. Ya, baiklah Ibu Bapak, Pak Diakon Suratno, Ibu Ekawati, Mas Lukas, dan juga Bapak Pendeta Putra Kastanya, dan juga Ibu Bapak saudara sekalian dimanapun berada, terima kasih. Terima kasih sudah boleh mengikuti kegiatan program Terus Bersinar dalam rangka Bulan Pelkes GPIB tahun 2022. Senang bisa berbincang bersama dengan Ibu Bapak saudara-saudari sekalian, dan kiranya perjumpaan kita ini akan terus bisa terjalin gitu ya sampai ke depannya. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak semua yang mungkin menonton acara ini, tayangan ini dimanapun Ibu berada. Oleh karena itu kita akan mengakhiri kegiatan kita, mengakhiri acara kita, dan tetaplah
mengikuti kegiatan bulan Pelkes GPIB sampai di sepanjang bulan ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Ibu Bapak, Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu yang mempertemukan kami di malam hari ini bersama dengan warga jemaat Bajem Emmaus Gedong Harapan di Jemaat Petra Lampung. Kami bersyukur percakapan kami boleh terjalin sedemikian indahnya. Biarlah pengenalan antara satu dengan yang lain, kami mendapatkan gambaran situasi masyarakat bahkan juga gereja kami di sana. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pelayanan kami akan senantiasa berjalan terus seturut dengan anugerah-Mu. Inilah ungkapan syukur dan doa kami Tuhan, kiranya gereja kami akan terus bersinar untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.